Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya sebagai presenter Siti Radiatul akan mengupas habis mengenai teori konspirasi COVID-19 dan seberapa ganaskah COVID-19 ini sehingga menyebabkan kematian. Lalu, apakah ada cara pencegahannya agar kita tidak terkena COVID-19? Coronavirus adalah salah satu jenis virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia. Contohnya MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Ketika virus ini menyebar, banyak sekali asumsi-asumsi orang lain mengenai teori COVID-19. Beberapa bulan lalu, banyak teori konspirasi yang menyebabkan masyarakat dunia gempar. Inilah beberapa teori konspirasi mengenai COVID-19. Teori pertama datang dari Danny Soham yang merupakan ahli perang biologis Israel yang mengemukakan bahwa virus ini merupakan senjata biologis yang dirancang oleh pihak militer yang bocor di laboratorium Wuhan, China. Mengapa ia bisa mengemukakan teori tersebut? Diketahui bahwa ia menemukan sekelompok ahli virologi China yang bekerja di Kanada yang membawa virus mematikan dari Kanada kembali ke China. Teori selanjutnya yaitu teori bahwa virus ini sengaja disebarluaskan oleh China agar mengurangi populasi di negara mereka. Seperti yang kita ketahui, China merupakan negara yang overpopulation. Ini menyebabkan China sengaja menyebar virus COVID-19 yang mematikan ini untuk mengurangi populasi mereka. Pada Juni 2020, seorang virologi bernama Ali Muhammad Jabir dari Arab Saudi juga sudah memprediksikan bahwa virus corona akan menyebar dan menjadi wabah pandemi pada beberapa tahun mendatang. Teori konspirasi yang terakhir ini merupakan program 100 tahun untuk mengurangi populasi di bumi. Jika kalian melihat polanya, yang pertama pada tahun 1720 ada wabah yang namanya The Great Plague of Marseille. Wabah ini berasal dari Prancis. Wabah ini sudah memakan korban sebanyak 100.000 orang lebih di Eropa. 100 tahun kemudian, pada tahun 1820, ada yang namanya First Cholera Pandemic. Virus ini berasal dari Calcutta, India, dan sudah membunuh hampir sebanyak 100.000 orang di Indonesia, 30.000 orang di Bangkok, 23.000 orang di Eropa, 5.000 orang di Italia, dan 200.000 orang di Rusia. 100 tahun kemudian, pada tahun 1920, ada yang namanya The Spanish Flu atau flu Spanyol. Wabah ini adalah wabah influenza yang mematikan. Virus ini membunuh dalam 24 minggu dibandingkan HIV/AIDS yang pada 24 tahun ini menjadi penyakit mematikan. Wabah ini sudah menginfeksi sebanyak 500 juta orang di dunia dan merenggut nyawa lebih dari 100 juta nyawa. Lalu pada tahun 2020 ada COVID-19. Apakah ini memang benar program 100 tahun untuk mengurangi populasi di bumi? Kita tidak pernah tahu karena ini semua hanyalah asumsi-asumsi orang mengenai COVID-19. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, gejala-gejala COVID-19 ini terbilang ringan, seperti batuk, demam, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, letih, lesu. Tetapi ada juga gejala yang lebih parah yaitu sesak nafas. Bahkan, ada orang-orang yang tidak mengalami gejala tersebut. Lalu, seberapa parahkah COVID-19 ini menyerang tubuh manusia? COVID-19 sudah menginfeksi 2 juta orang lebih di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya bagaimana virus ini menyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua berawal ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau saat kita menyentuh benda dan tidak mencuci tangan setelahnya. Jika begitu, virus akan masuk ke saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang mempunyai 3 sel utama mulai bekerja.
Pertama-tama, paku protein corona ini menempel di paru-paru atau organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Jika tubuh kita diibaratkan rumah, COVID-19 ini merupakan perampok dan ACE2 diibaratkan pintu rumah kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti COVID-19 akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Setelah berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Pada fase ini, tubuh virus akan membuka dan sang hacker terbebas. Dia akan menyerang inti sel sehat dan menipu imun tubuh kita agar tidak menyerang virusnya, sekaligus membuat inti sel memproduksi cikal bakal COVID-19 baru. Sel yang sudah terinfeksi selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan COVID-19 yang siap menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Awalnya mungkin COVID-19 hanya sedikit yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi dalam hitungan hari akan ada jutaan sampai miliaran COVID-19 baru dan paru-paru kita akan dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika COVID-19 sudah memenuhi paru-paru, sistem imun kita akan merespon ibarat polisi dan tentara yang pergi ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang menakutkan. COVID-19 menjadi penipu sistem imun kita. Ia akan masuk dan membuat sel imun kebingungan sehingga ia tidak tahu mana kawan dan lawan. Dan perlahan-lahan menjadi senjata makan tuan. Untuk sebagian besar kasus, ini tidak berlangsung lama. Karena jika sistem imun tubuh kita kuat, mereka akan menang dari segala taktik tipuan COVID-19. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Jika begitu, efeknya akan semakin parah dan kita bisa terkena radang paru-paru. Akibat sel sehat yang tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Bahkan untuk kasus yang kritis, bakteri ini akan masuk ke aliran darah dan menyerang seluruh tubuh. Jika sudah begitu, nafas saja akan susah. Dan hidup kita di tahapan yang sangat kritis. Jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi oleh World Health Organization pada Kamis 23 April 2020 sudah menginfeksi sebanyak 2 juta orang di dunia. Berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi oleh WHO, angka kematian sudah mencapai 169.151 orang di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 ini sudah mencapai 7.000 orang lebih. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah dan memotong penyebaran COVID-19? Agar penyebaran COVID-19 ini tidak terus melonjak, maka hal yang perlu kita lakukan untuk mencegahnya yaitu pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun berbasis alkohol selama 60 detik. Hal ini mungkin terdengar sepele, tapi ini mampu membunuh COVID-19 yang menempel pada tangan kita. Lalu, menjaga kebersihan, melakukan hidup sehat, tetap berada di rumah, menggunakan masker ketika terdesak saat keluar rumah, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Teman-teman, berhubung kita akan melaksanakan ibadah puasa, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terlindungi dari wabah ini. Marilah kita dukung pahlawan kita yang ada di luar sana yang sedang menghadapi COVID-19 dan sedang menyembuhkan pasien COVID-19. Semoga mereka dapat dilindungi oleh Allah dan selalu sehat. Bagi mereka yang sudah gugur, semoga dapat keselamatan. Marilah kita lawan COVID-19 dengan melakukan himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah dan World Health Organization atau WHO. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.